Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam, semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Sahabat yang dirahmati Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk berperilaku zolim. Kita pun sering sekali mendengar istilah zolim. Tapi tahukah kita definisi tentang zolim itu sendiri? Pada dasarnya, zolim memiliki beberapa makna, diantaranya adalah sebagai berikut. Melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melampaui batas, bertindak terhadap milik orang lain tanpa izin, serta meletakkan sesuatu hal tidak pada tempatnya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, zolim diartikan sebagai orang yang melakukan perbuatan aniaya, yang dapat merugikan dirinya sendiri dan atau orang lain. Semua pengertian zolim tersebut saling berkaitan satu sama lain. Lawan kata dari zolim adalah adil. Adil adalah memberikan hak kepada setiap yang berhak mendapatkannya, atau berpihak kepada yang benar, serta berpegang pada kebenaran. Sahabat yang dirahmati Allah, pada dasarnya, kezoliman dibagi menjadi dua, yakni kezoliman yang bahayanya mengenai orang lain, dan kezoliman yang bahayanya mengenai diri sendiri. Contoh kezoliman yang bahayanya mengenai orang lain, diantaranya seperti menyakiti orang lain, mengambil dan memakan harta milik orang lain tanpa hak, memakan harta anak yatim, menunda-nunda bayar hutang padahal mampu melunasinya, berfatwa tanpa ilmu, dan lain sebagainya. Sementara, kezoliman yang bahayanya mengenai diri sendiri adalah seperti meninggalkan sholat 5 waktu tanpa uzur, meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh ia telah berbuat zolim terhadap dirinya sendiri." Al-Quran Surat At-Tolak ayat 1. Lalu masih ada lagi bentuk kezoliman yang paling besar dan sangat berbahaya, yaitu kekufuran dengan semua jenisnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Orang-orang kafir itulah orang yang zolim." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 253. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut orang-orang kafir sebagai orang yang zolim, karena kekufuran adalah kezoliman yang paling besar. Sebab, orang yang mati dalam keadaan kafir, maka di akhirat ia akan masuk neraka selama-lamanya. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dijelaskan bahwa orang yang bangkrut dan merugi adalah seseorang yang datang pada hari kiamat kelak dengan membawa pahala sholat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah lainnya. Tapi sewaktu hidup di dunia, ia banyak berbuat zolim kepada orang lain. Maka pahala-pahala kebaikannya akan diambil seukuran dengan kadar kezoliman yang ia lakukan, dan akan diberikan kepada orang-orang yang pernah ia zolimi. Apabila seluruh pahala kebaikannya telah habis, sedangkan ia masih memiliki tanggungan kezoliman kepada orang lain, maka dosa-dosa mereka yang pernah ia zolimi akan diambil dan ditimpakan kepadanya. Lalu ia akan dilemparkan ke dalam neraka. Sahabat yang dirahmati Allah, selain itu, kita juga harus berhati-hati dan mewaspadai terhadap dua orang yang terzolimi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Dan berhati-hatilah terhadap dua orang yang terzolimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Ada 3 doa yang tidak diragukan lagi padanya untuk dikabulkan. Doa seorang musafir, doa orang yang dizolimi, dan doa orang tua untuk anaknya." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sahabat yang dirahmati Allah, dengan begitu bahayanya perbuatan zolim, maka dari itu, marilah kita menjaga diri kita dari perbuatan zolim. Baik zolim terhadap diri sendiri,
terlebih-lebih zolim terhadap orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita untuk selalu istiqomah berada di jalan yang diridhoinya.